Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Asyani. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 23A. NPM saya 2341238. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai perdagangan internasional di suatu negara dan prospek perkembangannya 5 tahun ke depan. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda, dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Pengertian perdagangan internasional menurut Wahono. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari suatu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, yaitu 1. Terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. 2. Terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. 3. Terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Perdagangan internasional menurut negara, partisipasinya dan bentuk. Perdagangan internasional menurut negara, partisipasinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional, serta perdagangan internasional multilateral. Sedangkan menurut bentuknya, perdagangan internasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu dapat berupa ekspor dan impor, konsinyasi, package deal, border crossing, dan lainnya. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utama, perdagangan internasional juga memiliki 8 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Keenam, memperoleh keuntungan eksternal dan internal. Ketujuh, memperluas pasar. Kedelapan, transfer teknologi modern. Ada juga manfaat perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah dapat membuka kesempatan bagi negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional. Selain itu, dengan perdagangan internasional kedua negara yang telah menjalin kerjasama juga membangun hubungan ekonomi yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama untung. Selain itu, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain dalam perdagangan internasional. Manfaat-manfaat tersebut dikemukakan oleh Nazaruddin Malik, yaitu sebagai berikut. 1. Membentuk hubungan persahabatan antar negara. 2. Dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. 3. Dapat meningkatkan kemakmuran negara. 4. Dapat mengurangi pengangguran. 5. Mentransfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir, dapat menstabilkan harga. Ada juga kerugian dari perdagangan internasional. Berikut kerugian-kerugian yang akan dirasakan jika mengikuti perdagangan internasional, yaitu kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam, lalu tergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. Persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Contoh perdagangan internasional.
1. Perdagangan internasional ekspor. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor sumber daya alam seperti lobster dan lain sebagainya. Selain ekspor lobster, Indonesia juga sering melakukan ekspor sumber daya alam yang dimiliki seperti kelapa sawit, rempah-rempahan, kopi hingga pasir di negeri tetangga. Selain ekspor yang dilakukan oleh pemerintah, ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro. Contohnya adalah ekspor baju dengan motif maupun desain khusus yang dibuat oleh orang lokal. Ekspor barang juga merupakan suatu kemudahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan kecil, karena saat ini banyak jasa pengiriman yang memfasilitasi pengiriman barang ke luar negeri. Selain sarana penjualan seperti marketplace yang marak digunakan juga mempermudah perusahaan mikro untuk mengiklankan produknya. Yang kedua, ada perdagangan internasional impor. Kebalikannya dari ekspor, perdagangan internasional impor berarti negara membeli suatu barang maupun jasa dari negara lain. Selain kerap melakukan ekspor, Indonesia juga tak jarang melakukan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan produknya. Walaupun terkadang masih menjadi pro dan kontra, Indonesia sering melakukan impor bahan pangan seperti buah-buahan hingga beras. Dan yang ketiga ada perdagangan internasional barter. Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut. Contohnya, kegiatan barter adalah ketika suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan negara tersebut, seperti menukar kelapa sawit dengan produk militer dan lain sebagainya. Barter yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan internasional tentu saja sudah melalui kesepakatan antara negara yang bekerja sama. Dan yang terakhir ada perdagangan internasional konsumsi. Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Konsumsi yang dimaksud bukan hanya menjual atau membeli barang yang dapat dikonsumsi saja, tetapi juga melakukan perdagangan pada produk lain yang tidak dapat dikonsumsi. Contohnya adalah dengan melakukan pelelangan pada suatu produk, negara atau pihak yang menawarkan harga paling tinggi, maka berhak mendapatkan produk tersebut dan produk tersebut boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa terkecuali. Kemudian ada kebijakan perdagangan internasional. Ada 8 kebijakan perdagangan internasional, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. 2. Subsidi ekspor, pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. Ketiga, ada pembatasan impor, pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Keempat, pengekangan ekspor secara sukarela, merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. Kelima, ada persyaratan kandungan lokal, aturan mengenai bagian tertentu yang dari unit fisik. Keenam, ada subsidi kredit ekspor, wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pembeli, pengendalian pemerintah. Yang ketujuh ada pengendalian pemerintah. 8. Hambatan birokrasi merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor. Ada juga faktor penggerak perdagangan internasional. Perdagangan internasional bukan hanya seputar ekspor dan impor barang, tetapi penggunaan atau pemakaian jasa lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti pengangkutan, pembayaran internasional, dan kebijakan pemerintah negara lain. Terjadinya perdagangan internasional harus didasari dengan kepercayaan dan saling memberikan keuntungan. Faktor-faktor penggerak terjadinya perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, dan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Oleh karena itu, perdagangan internasional harus dilakukan supaya kuantitas dan kualitas produksi suatu negara bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Setiap negara mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang berbeda-beda. Karena hal ini yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembangan IPTEK di negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. Yang ketiga, ada terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan peluasan usaha.
Jika suatu negara mengalami kelebihan produksi barang, maka barang itu lebih baik dijual ke negara lain. Setiap tahu saja negara lain sedang membutuhkan barang tersebut dan negara yang menjual kelebihan produksi akan mendapatkan keuntungan. Hal seperti ini bisa menjadi penggerak untuk melakukan perdagangan internasional. 4. Warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Perkembangan globalisasi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada warga negara lain yang menyukai produk dalam negeri. Dengan adanya hal seperti ini, maka perdagangan internasional harus dilakukan karena untuk memenuhi keinginan atau kesukaan warga dari negara tersebut. Kelima, adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara lain adalah melakukan perdagangan internasional karena dengan perdagangan internasional, maka kedua negara akan lebih mendapatkan keuntungan yang sama. Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka hubungan antar negara bisa berjalan dengan baik. 6. Adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Kemudian, kemudahan informasi yang didapatkan membuat kehidupan sosial budaya pada warga negara lain menjadi mudah diketahui. Jika suatu dan budaya dalam negeri sudah diketahui oleh warga negara, maka bisa saja warga negara itu berwisata ke dalam negeri sehingga pariwisata dalam negeri akan memperoleh keuntungan. 7. Memperluas pasar. Dengan memperluas pasar, maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara. Oleh karena itu, setiap negara harus cermat dan teliti dalam melakukan perluasan pasar. Dengan memperhatikan faktor-faktor penggerak itu, maka perdagangan internasional dapat mendorong sebuah negara untuk menghasilkan produk yang spesial atau diunggulkan. Bukan hanya itu, perdagangan internasional bisa memperluas pasar sehingga produk yang dihasilkan mudah terjual dan bisa mempelajari teknik produksi dari negara modern dari negara lain. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Meskipun perdagangan internasional sudah ada sejak lama, tapi perdagangan internasional masih menghadapi berbagai kendala. Pada umumnya, ada banyak faktor yang menyebabkan perdagangan internasional mengalami hambatan. Hambatan perdagangan internasional yaitu 1. Nilai tukar yang berbeda. 2. Kebijakan ekonomi internasional. 3. Terjadinya konflik pada suatu negara. 4. Kegiatan ekspor dan impor yang terlalu ramah. 5. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. 6. Organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Dengan kata lain, ketika melakukan transaksi perdagangan internasional, negara-negara di luar anggota akan dipersulit. Berdasarkan proyeksi jangka panjang yang dirilis Standard Chartered plc, sebanyak 7 dari 10 negara berkembang diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Salah satu negara itu adalah Indonesia. Menurut proyeksi Standard Chartered PDB, Indonesia diprediksi mencapai 10,1 triliun atau naik hampir 3 kali lipat dari tahun 2017 pada tahun 2023 dan berada di peringkat keempat sebagai negara dengan perekonomian terbesar dunia. Peringkat tersebut dihitung menurut nominal produk domestik bruto atau PDB atas dasar pritas daya beli atau purchasing power parity atau PPP. Sebagai informasi, PDB Indonesia telah menembus lebih dari 1 triliun untuk pertama kalinya pada 2017. Nantinya pada 2030 ekonomi Indonesia berada di bawah Amerika peringkat 3 dan di atas Turki peringkat 5. Sementara Tiongkok tercatat sebagai negara dengan perekonomian terbesar dunia, yakni mencapai 64,2 triliun pada tahun 2030. Terakhir, Jerman menduduki posisi terakhir dalam 10 besar negara ekonomi terbesar di dunia dengan prediksi mencapai 6,9 triliun. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang perdagangan internasional di suatu negara dan prospek perkembangan 5 tahun ke depan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.